Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan contoh yang berkaitan dengan penggunaan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Nah, contohnya di sini langsung saja tentukanlah nilai R untuk segitiga siku-siku berikut. Nah, dalam segitiga siku-siku, khususnya di teorema Pythagoras, ada 3 istilah sisi yang bisa kita pelajari ya, yaitu sisi mendatar, sisi tegak, dan sisi miring. Nah, untuk soal bagian A, kita jawab dulu soal bagian A. Di sini perintahnya menentukan nilai R. Nah, nilai R di sini pada segitiga siku-siku A ini terletak di depan sudut siku-siku. Ini sudut siku-sikunya terletak di sini ya. Berarti R-nya terletak di depan sudut siku-siku. Maka R ini adalah sisi miring. Nah, jadi kalau untuk mencari sisi miring dalam teorema Pythagoras, sisi miring dikuadratkan itu bisa kita peroleh dengan cara menjumlahkan sisi tegak dikuadratkan ditambah sisi mendatar dikuadratkan. Nah, ini rumus teorema Pythagorasnya. Nah, jadi bisa kita langsung masukkan angkanya. Miringnya itu adalah R, maka R kuadrat sama dengan tegaknya sisi tegak yaitu 2 dikuadratkan ditambah mendatarnya 5. Nah, 5 kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan 2 kuadrat itu 4 ditambah 5 kuadrat itu 25. Jadi 2 kuadrat itu 2 dikali 2 hasilnya 4. Kalau 5 kuadrat itu 5 dikali 5 hasilnya 25. Maka R kuadrat sama dengan 4 tambah 25 hasilnya 29. Maka R-nya adalah kuadrat pindah ruas jadi akar. Hasilnya yaitu akar 29. Nah, untuk akar 29 sendiri ini tidak bisa dikeluarkan ya, karena tidak ada angka bilangan bulat yang kalau dikalikan menghasilkan dikalikan 2 kali ya, yang hasilnya 29. Nah, maka hasilnya cukup sampai sini saja. Jadi R-nya adalah akar 29. Nah, kita langsung ke bagian B. Nah, bagian B dengan menggunakan cara yang sama. Nah, di sini mencari nilai R. R ada di sini. Nah, kebetulan ini juga R-nya berada di depan sudut siku-siku. Nah, berarti R di sini adalah sisi miring. Ya. Sisi miring. Nah, jadi miring dikuadratkan sama dengan, nah kalau tadi tegak kuadrat tambah mendatar kuadrat, boleh juga dibalik ya. Mendatar dulu juga boleh. Mendatar kuadrat ditambah tegak kuadrat. Nah, rumusnya untuk mendatar dan tegaknya boleh dibolak-balik, sama aja karena di sini operasinya bentuknya penjumlahan. Jadi tidak mempengaruhi mau tegak dulu baru mendatar atau mendatar dulu baru tegak, hasilnya akan sama. Ya, maka miringnya di sini adalah R kuadrat. Ya, miring kuadrat R kuadrat sama dengan mendatar berarti di sini 4 dulu ya. Nah, 4 kuadrat ditambah tegak. Tegaknya di sini 3 kuadrat. Maka R kuadrat hasilnya sama dengan 4 kuadrat, berarti 4 kali 4, 16 ditambah 3 kuadrat, berarti 3 kali 3, yaitu 9. Maka R kuadrat sama dengan 16 ditambah 9, itu hasilnya 25. Nah, maka R sama dengan kuadrat pindah ruas jadi akar, yaitu akar 25. Nah, untuk akar 25 sendiri ada hasilnya ya. Maka bisa kita lanjutkan lagi. Maka R hasilnya akar 25 itu 5. Kenapa 5? Karena 5 dikali 5 hasilnya 25. Kalau tadi akar 29. Akar 29 itu tidak ada hasil bilangan bulatnya ya. Nah, kalau 5, 25. Kalau misalkan 6, ini udah lebih dari 29 ya. Karena kalau 6 itu berarti 6 kali 6 36. Jadi kalau tidak bisa dikeluarkan akarnya, tulis aja jawabannya dalam bentuk akar. Nah, itu jawaban bagian B. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C. Nah, saya tambahkan kertasnya di sini.
Nah, bagian C, nah saya tulis di sini bagian C-nya. Nah, di sini R. Nah, R-nya ini tidak berada di depan sudut siku-siku. Berarti untuk R di sini berarti kalau tidak mendatar ya tegak. Nah, kebetulan di sini posisi R-nya mendatar ya. Maka di sini kita gunakan rumus mendatar. Nah, mendatar itu kuadrat, rumusnya itu adalah miring kuadrat dikurang tegak kuadrat. Nah, ini rumusnya kalau mencari mendatar. Ya. Kalau tadi mencari miring itu tegak ditambah mendatar ya. Tapi kalau mencari mendatar atau nanti mencari tegak itu miring yang dikurangi tegak ataupun dikurangi mendatar. Kalau yang dicarinya tegak ya. Nah, di sini maka mendatarnya R ya. R kuadrat sama dengan miring. Miring itu yang di depan sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya di sini. Berarti miringnya di sini 13 ya. Berarti 13 kuadrat dikurangi tegak. Tegaknya berarti ini yang tegak. Nah, ini 5 kuadrat. Maka hasilnya R kuadrat sama dengan 13 kuadrat. 13 kuadrat itu 13 dikali 13. 13 dikali 13 itu hasilnya 169. Dikurangi 5 kuadrat berarti 5 dikali 5 hasilnya 25. Maka R kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25 itu hasilnya adalah 144. Maka R sama dengan kuadrat pindah jadi akar. Nah, hasilnya akar 144. Nah, akar 144 itu ada hasilnya, yaitu 12 dikali 12, hasilnya 144. Maka R-nya di sini bisa kita tulis 12. Jadi kalau ada hasilnya, usahakan kita tulis hasilnya. Tapi kalau tidak ada, ya tulis jawabannya dalam bentuk akar. Ya. Sekarang kita masuk bagian D. Nah, bagian D di sini kebetulan R-nya bukan di depan siku-siku ya. Nah, maka ini, nah posisinya seperti miring ini ya, padahal bukan miring. Yang miring itu di sini adalah 6. 6 ini sisi miring. Nah, awas hati-hati ya, dalam teorema Pitagoras yang namanya sisi miring itu bukan sisi yang posisinya miring. R atau 4 ini tidak miring. Nah, tapi yang di dalam teorema Pitagoras yang dinamakan sisi miring itu adalah sisi di depan sudut siku-siku. Jadi di sini miringnya itu 6. Bukan 4 ataupun bukan R. Nah, R ini maka untuk R ini disebut apa? Nah, untuk R-nya ini boleh disebut sisi mendatar, boleh disebut sisi tegak. Ya, tergantung dari posisi mana kamu melihat segitiga ini. Nah, jadi kebetulan tadi mendatarnya udah kan ya. Nah, ini kita coba aja R-nya ini tegak ya. Jadi tidak bermasalah. Yang penting untuk miringnya jangan sampai ketukar. Jadi intinya untuk tegak sama mendatar boleh tertukar. Tapi untuk sisi miringnya tidak boleh tertukar. Ya. Jadi di sini R-nya kita anggap saja sebagai tegak ya. K tegak kuadrat. Nah, rumusnya sama ya. Sama seperti tadi ya. Yaitu miring kuadrat. Nah, kalau tadi mencari mendatar, miring dikurangi tegak. Kalau mencari tegak itu miring dikurangi mendatar setelah dikuadratkan. Nah, maka tegaknya di sini kita anggap R tadi ya. Maka R kuadrat sama dengan miringnya. Miring itu yang di depan sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya di sini nih. Berarti miringnya 6. Berarti 6 kuadrat dikurangi mendatar. Nah, berarti 4-nya di sini kita anggap sebagai mendatar. Berarti 4 kuadrat. Maka hasilnya R kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Itu berarti 6 dikali 6. Hasilnya 36 dikurangi 4 kuadrat. 4 kuadrat itu berarti 4 dikali 4 berarti 16. Maka R kuadrat hasilnya 36 dikurangi 16 itu hasilnya 20. Maka R hasilnya kuadrat pindah jadi akar. Akar 20. Nah, kebetulan akar 20 itu tidak ada nilainya untuk bilangan bulatnya. Jadi cukup sampai sini saja. Ya, jadi sudah tidak usah ditulis jawabannya lagi untuk penyederhanaannya. Nah, sekian untuk contoh penggunaan teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.